Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Sebelumnya saya telah menerangkan kaidah tafsir, yaitu kaidah athof, dan itu yang pertama, dan yang selanjutnya itu kaidah mufrad dan jamak. Apa sih mufrad dan jamak? Mufrad itu suatu lafaz yang menunjukkan arti tunggal. Sementara jamak adalah lafaz yang menunjukkan arti yang banyak. Namun pemaknaan semacam ini tidak selamanya bisa diterapkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran itu banyak dijumpai lafaz yang ada bentuk mufrad dan jamaknya. Seperti lafaz sananun, ada sunnatun, ada as-samawati, ada as-sama'u, ada al-qulubu, ada al-qalbu, ada ar-riyahu, ada ar-rihu. Ada yang berbentuk mufrad saja, tidak jamaknya, seperti lafaz as-sirata, kemudian an-nur, kemudian as-sam'u, dan lafaz al-ardu. Nah, ada juga yang hanya berbentuk jamak saja, tidak ada mufradnya, seperti lafaz al-alamina. Nah, di samping itu tidak semua bentuk jamak itu selalu diartikan orang banyak. Boleh jadi bentuk tersebut hanya sebagai pembanding. Misalnya seorang guru memerintahkan kepada murid-muridnya agar menutup atau agar membuka buku pelajaran yang akan diajarkan. Ia akan berkata, "Bukalah buku kalian." Secara harfiah, kalimat tersebut itu berarti disuruh membuka satu buku, disuruh buka satu buku. Nah, dan seharusnya banyak buku-buku yang dibuka di dalam kelas tersebut, karena memerintahkan semua muridnya untuk membuka, berarti tidak hanya satu buku, berarti banyak buku-buku yang dibuka. Nah, contoh pada kaidah mufrad dan jamak itu pada kata al-ardu, as-samawatu, dan as-sama'u. Nah, dua term ini dijelaskan secara bersamaan karena di dalam Al-Quran banyak ditemukan perangkaian keduanya sebagai perbandingan. Nah, namun pada term al-ardu selamanya berbentuk mufrad, sedangkan pembandingnya terkadang berbentuk jamak seperti lafaz samawat, terkadang berbentuk mufrad seperti lafaz as-sama'u. Namun menurut Az-Zarkashi, jika berbentuk jamak, as-samawatu menunjukkan arti langit dalam arti bendanya. Contoh di dalam surah Al-An'am ayat 1, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata as-samawati di sini itu merujuk kepada bendanya. Karena itu term al-ardu semestinya juga merujuk kepada bendanya. Pertanyaannya adalah, kenapa langit disebutkan dengan bentuk jamak as-samawati, sementara bumi itu berbentuk mufrad al-ardu? Jika jawabannya karena langit bertingkat-tingkat, sebagaimana banyak ditemukan di dalam Al-Quran redaksi sab'a samawati, maka apakah bumi tidak bertingkat-tingkat? Menurut para ahli geologi, bumi juga terdiri dari beberapa lapisan-lapisan.
Al-Quran sendiri juga menyatakan demikian, sebagaimana firman Allah surah At-Tolak ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Artinya itu Allah itu menciptakan 7 langit dan dari penciptaan buminya juga. Nah, redaksi wa minal ardi misluhunna itu menunjukkan kalau bumi itu juga berlapis-lapis. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, meski kata 7 tidak selalu merujuk kepada bilangan angka setelah 6, namun yang jelas bumi juga bertingkat sebagaimana langit. Menurut Tantowi Zauhari, kesamaan di sini bukan berarti dalam arti hakiki bahwa secara luas bumi sama dengan langit. Tentu saja tidak. Akan tetapi hanya kesamaan dari segi sifatnya. Karena itu meskipun langit dengan bentuk jamak namun bumi tetap berbentuk mufrad, itu bisa dipahami meskipun bumi berlapis-lapis, bisa dipahami meskipun bumi berlapis-lapis, namun bumi tetap tidak bisa disamakan atau dibandingkan dengan langit dalam artian luas dan besarnya. Sementara bentuk as-sama'u itu merujuk kepada kepada arah atas, sebagaimana disyaratkan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 22, wa anzala minas sama'i ma'an. Yang dimaksud langit di sini bukan bendanya, akan tetapi arah atas. Dan redaksi semacam ini banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Artinya, hujan itu tidak turun dari langit dalam arti bendanya, tetapi hujan itu turun dari arah atas. Maka tidak pernah ditemukan di dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan turunnya hujan itu diungkapkan as-samawati. Hal ini sangatlah tepat karena hujan memang tidak turun dari langit, tetapi dari arah atas. Buktinya ketika kita berada di dalam pesawat, kita tidak tersentuh oleh air hujan meskipun di bawah sedang turun hujan yang sangat lebat. Namun begitu kaidah umum, tetap ada pengecualian di beberapa ayat. Begitu juga ketika langit dimaksudkan sebagai arti keluhuran, maka juga menggunakan kata mufrad. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Mulk, Bismillahirrahmanirrahim, aamintum man fis sama'i ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Nah, kedua term as-sama'u yaitu bentuknya mufrad. Ini sama-sama menunjukkan arti sifat, yakni keluhuran dan juga keagungan. Sebab biasanya keluhuran dan keagungan seringkali disifati dengan arah atas. Bahkan ada ayat yang mirip namun penggunaan term langit berbeda. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Yasin ayat 61, wa ma ya'zubu an bukan surah Yasin. Surah Yunus ayat 61, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin wa fil ardi wala fis sama. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 3, alimil ghaibi la ya'zubu anhu misqalu dzarratin wa fis samawati wa fil ardi. Nah, kedua term di atas meskipun berbeda bentuk, lafadz as-sama dan juga as-samawati sama-sama menunjukkan arti sifatnya,
yakni keleluhuran dan juga keagungan. Namun di surah Saubah, di surah As-Saba di surah Saba ayat 3 itu menunjukkan bentuk jamak, yaitu lafaz as-samawati, karena rangkaian ayat sebelumnya itu membicarakan kemaha-alusan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian eh, penjelasan yang sedikit dari saya, dan selanjutnya kaidah tafsir itu akan dilanjut di dalam part yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.